Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan pemain Manchester United yang akan berangkat ke Qatar. Jadi sebagian besar peserta putaran final Piala Dunia di Qatar ini sudah mengumumkan skuadnya. Dan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pemain Manchester United, baik itu pemain inti maupun pemain pinjaman, yang dikonfirmasi dipanggil oleh negaranya masing-masing ke Qatar. Langsung aja, ini dia daftarnya ya. Jadi ada Tyrell Malacia, Harry Maguire, Marcus Rashford, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Hannibal Mejbri, Christian Eriksen, Casemiro, Fred, Anthony, Facundo Pellistri, Ronaldo, Bruno Fernandes, dan juga Diogo Dalot. Nah, kali ini gue ingin ngobrol ringan bagaimana gue melihat pemain-pemain tersebut yang dipanggil ke Qatar. Tentu saja ini merupakan pencapaian yang tertinggi mungkin ya bagi pemain sepak bola profesional bisa memperkuat atau dipanggil untuk memperkuat tim nasional negaranya masing-masing untuk bermain di kompetisi negara tertinggi menurut gua di dunia, yaitu adalah Piala Dunia. Dengan tentu saja berpeluang ya menjadi juara dunia. Ini menurut gua ya dipanggil saja ini sudah merupakan prestasi yang sangat tinggi. Tentu saja ada pemain yang juga tidak dipanggil seperti David De Gea, Jadon Sancho, Donny van de Beek, ya kan, yang nanti ketika Piala Dunia berlangsung mereka akan melakukan latihan ya, pemain-pemain ini yang tidak dipanggil ke Piala Dunia ataupun juga negaranya tidak lolos ke Piala Dunia ini akan melakukan latihan di Spanyol. Nah, bagaimana dengan pemain yang dipanggil? Seperti tadi gue katakan, secara individu memang ini pencapaian cukup baik. Nah, tapi dari sisi Manchester United sebagai klub ini bagaimana? Tentu saja ini kan putaran Piala Dunia kali ini menurut gue cukup aneh, yaitu adalah dilakukan di musim dingin di mana kompetisi ini sedang berjalan. Dan biasanya kompetisi itu setelah tahun baru, mulai bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai dengan bulan Mei, ini akan semakin intensif ya, akan semakin ketat persaingannya. Apalagi Manchester United ini akan berlaga atau sedang berlaga di 4 kompetisi yang berbeda, yang nanti ketika tahun baru ya di Liga Inggris persaingannya akan semakin ketat, pun juga di Europa League di bulan Februari akan menghadapi Barcelona, belum lagi FA, belum lagi Carabao, yang menurut gue membutuhkan kedalaman skuad, kualitas, dan juga kuantitas. Nah, dari daftar ini bisa dilihat gue juga memberikan posisi ya dari pemain-pemain yang dipanggil. Tyrell Malacia bek kiri, Luke Shaw juga bek kiri. Langsung aja menurut gue ini menjadi kewaspadaan mungkin di sektor bek kiri. Maksud gue begini, 2 pemain yang jadi andalan di sektor bek kiri, dua-duanya ini ke Qatar, Malacia dan juga Luke Shaw. Sekali lagi gue tekankan, secara individu ya, ini tentu saja suatu hal yang sangat positif. Tapi secara klub Manchester United, ya gue harapkan ketika mereka nanti kembali, Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw, ini kondisinya tetap bisa optimal. Walaupun ini juga tergantung bagaimana perjalanan Inggris dan juga Belanda di Qatar nanti, karena semakin jauh mereka melangkah negara-negara tersebut, maka nanti ketika pulang akan semakin sempit ini waktu penyesuaian lagi ya kan, waktu kembalinya sang pemain ke klub Manchester United. Gue harapkan tidak ada yang cedera, itu nomor 1, terutama bek kiri ini sangat penting ya, karena ya dua-duanya berangkat ini. Walaupun kalau gue lihat Luke Shaw posisinya mungkin lebih inti daripada Tyrell Malacia, cuman ya namanya juga kompetisi turnamen, bisa saja karena jadwal yang ketat dan lain-lain, semua bisa terjadi menurut gue. Lalu bek tengah ini juga menjadi kewaspadaan lainnya, karena Harry Maguire, Lisandro Martinez, Rafael Varane, 3 bek tengah Manchester United ini dipanggil. Praktis hanya menyisakan seorang Victor Lindelof, pemain yang sejauh ini beberapa kali dimainkan
atau sering dimainkan sebagai back tengah. Tentu saja masih ada pemain lain seperti Axel Tuanzebe juga kan. Tapi yang sering dimainkan ya kan Harry Maguire, Lisandro Martinez, Rafael Varane dan juga Victor Lindelof. 3 pemain ini, Varane, Lisandro Martinez dan juga Harry Maguire berangkat ke Qatar. Ini juga harus menjadi kewaspadaan lainnya. Mudah-mudahan ya seperti back kiri tadi, ketika mereka kembali lagi ini kondisi fisiknya oke, tidak cedera, bisa langsung menyatu, bisa langsung nyetel. Posisi selanjutnya menurut gua pemain tengah mungkin ya. Di situ ada Christian Eriksen. Kalau Hannibal Matchbury nggak gua hitung karena dia masih pinjaman ke Birmingham. Eriksen, ada Fred, ada Casemiro, pemain tengah ini. Dan juga Bruno Fernandes, gue hitung juga sebagai pemain tengah ya. Eriksen, Casemiro, Fred, dan Bruno Fernandes. 2 pemain atau 3 pemain ini merupakan elemen penting. Casemiro, Eriksen, dan juga Bruno Fernandes. Nah ini vital sekali lini tengah dari Manchester United. Kualitasnya semenjak ada Eriksen dan juga Casemiro, dan dilengkapi dengan pemain sebelumnya itu adalah Bruno Fernandes, kualitas lini tengah dari Manchester United ini terlihat berbeda dari musim lalu. Sehingga gue berharap ya mereka bisa kembali dalam tanda kutip kembali utuh ini. Artinya fisik juga oke ya kan, tidak kelelahan, tidak cedera. Sehingga bisa langsung nyetel juga dengan tim, dengan squad nanti ya di bulan Desember. Pertandingan pertama itu setelah Piala Dunia selesai itu adalah tanggal 27 Desember di Old Trafford menghadapi Nottingham Forest. Bagaimana dengan lini selanjutnya adalah lini depan. Ini juga cukup banyak yang dipanggil. Ada Marcus Rashford, ada Anthony, ada Cristiano Ronaldo, dan juga ada Facundo Pellistri. Kalau lini depan menurut gua ya kita masih punya kedalaman yang cukup ya. Artinya pemain yang tersisa di Carrington masih ada Jadon Sancho, masih ada Alejandro Garnacho, masih ada Anthony Elanga juga ya kan, yang masih tersedia nih, dan juga Anthony Martial yang kan nggak dipanggil. Nah, di sini unsur pentingnya sih menurut gua ya ada Anthony dan juga Marcus Rashford ya. Gua harapkan tidak cedera, pun juga Cristiano Ronaldo, karena kedalaman lini depan ini penting juga sih, kedalaman kualitas dan juga kuantitas. Karena terutama Marcus Rashford dan juga Anthony ya, karena kedua pemain ini menurut gue sangat vital bagi lini depan Manchester United, bagi kualitas serangan juga dari Manchester United. Ada satu pemain ini sebenarnya yang menurut gue dalam tanda kutip luar biasa bisa dipanggil, yaitu adalah Facundo Pellistri, di mana sebenarnya dia ini belum pernah bermain sama sekali di Manchester United di kompetisi resmi sampai dengan sejauh ini, tapi ternyata dia tetap dipanggil ke tim nasional Uruguay. Yang menarik juga, sebelum pemanggilan Facundo Pellistri, sang agen ini sudah berbicara kan, kalau mengatakan kalau Facundo Pellistri ini nanti di Qatar bermain bagus, maka kemungkinan besar nanti bulan Januari dia akan berusaha untuk mencari solusi keluar dari Manchester United, yang menurut kabar di media termasuk juga Fabrizio Romano mengatakan akan dipinjamkan lagi. Sebenarnya kemarin di musim panas hampir keluar dengan status pinjaman, hanya saja dia cedera sehingga ya tentu saja menyulitkan untuk mencari klub yang bisa meminjam sang pemain. Namun di bulan Januari nampaknya rencana ini akan berusaha untuk direalisasikan, sama seperti Amad Diallo. Tapi menurut gue nih luar biasa, pemain yang tidak pernah bermain tapi tetap juga dipanggil. Karena menurut gue ya pemain atau pelatih tim nasional ini biasanya mengamati kan di pertandingan resmi, bukan di Carrington. Karena di Carrington ini kan biasanya juga terbatas yang bisa mengamati. Nah, dari 15 pemain ini, mayoritas sih menurut gue merupakan pemain vital, pemain tulang punggung dari Manchester United, baik itu di lini belakang, lini tengah, dan juga lini depan. Juga tidak bisa dilupakan seorang Diogo Dalot, bek kanan ini menurut gue ya akan sangat padat sekali jadwalnya sampai dengan selesai Piala Dunia. Selama ini dia selalu dijadikan andalan oleh Erik ten Hag, nyaris tidak ada pelapis di sana, pun juga di tim nasional Portugal, sehingga gue harapkan tidak ada yang jangan sampai ada kelelahan apalagi cedera bagi seorang Diogo Dalot, karena sangat vital sekali posisinya di bek kanan Manchester United. Tapi seperti yang gue katakan, 15 pemain ini secara umum, secara general, dari lini belakang, tengah maupun depan, banyak sekali pemain-pemain vital bagi Manchester United, dan gue harapkan betul
Ya selain ini memang sekali lagi ya, secara individu bagus bagi sang pemain. Gue harapkan juga mereka bisa sukses dengan negaranya masing-masing. Tapi yang gue juga lebih harapkan adalah ketika nanti mereka kembali lagi ke Carrington, ke Old Trafford, mereka bisa memiliki kondisi fisik yang fit ya, tidak cedera, dan bisa langsung nyetel dengan Manchester United karena jadwal ketat di 4 kompetisi berbeda ini sudah menanti mereka semua. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya tentang pemain-pemain Manchester United yang berangkat ke Qatar. Bagaimana menurut Sobat Football United? Pendapatnya langsung drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.